menganggap orang itu lebih rendah dari kalian. Pokoknya aku tuh pengen banget, ini harapan terbesar aku sih, pengen banget bisa buka praktek pelayanan konseling sendiri. Boleh dikenalin dulu dong, nama kamu siapa? Nama lengkapnya Maria Elizabeth Winata, biasa dipanggil Lisa. Oke, kamu tinggal Di perumahan Taman Alfa Indah. di wilayah dan paroki? Di paroki Maria Kusuma Karmel, wilayah Alfonsus. Oke, boleh ceritakan sedikit tentang keluarga kamu? Oke, aku itu anak kedua dari 2 bersaudara. Terus juga mama papaku sama-sama kerja dua-duanya, dan mereka juga kegiatannya aktif pelayanan juga di gereja. Dan aku punya kakak juga yang sekarang lagi bergiatnya itu di bidang kayak jahit, terus kerajinan tangan seperti itu. Nah, kesibukannya yang pertama yang jelas kuliah, itu yang pertama. Terus Kuliahnya di jurusan? aku kuliahnya itu di jurusan bimbingan dan konseling di Unika Atma Jaya. Jadi sekarang aku sekarang sedang menempuh semester 6. Nah, terus juga kalau ditanya kenapa aku akhirnya memutuskan untuk kuliah di bimbingan konseling itu, karena memang aku tuh pengen banget bisa menjadi teman buat orang-orang yang ngerasa kesepian, buat orang-orang yang dijauhi sama teman-teman yang lain. Terus aku juga pengen membantu setiap individu itu untuk mengembangkan kemampuan atau potensi dalam dirinya. Nah, selain kuliah, aku juga ada kegiatan lagi, yaitu pelayanan di gereja sebagai pemazmur. Terus juga ada lagi pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta di Paduan Suara Disabilitas Lembaga Daya Dharma. Itu aku di situ bergabung jadi anggota Paduan Suara sama teman-teman yang semuanya disabilitas tunanetra, dan ada sih yang tunadaksa juga ada, cuman kebanyakan mayoritas tunanetra. Lalu juga selain itu aku juga ada bikin channel YouTube untuk cover lagu sekuler maupun lagu rohani. Namanya adalah Beauty and the Beast Music Channel. Jangan lupa subscribe ya guys. Nah, aku nih ya, sebelumnya aku harus tahu dulu bahwa aku mengalami disabilitas tunanetra, di mana ada hambatan dalam penglihatan. Sebenarnya tunanetra itu ada macam-macam sih, ada tunanetra yang memang gelap sama sekali, ada yang memang masih punya sisa penglihatan. Kalau aku kebetulan masih ada sedikit banget untuk lihat cahaya, dan untuk mengetahui di sekitarku ada orang tuh aku tahu, tapi aku nggak, selebihnya aku sulit gitu. Nah, aku disabilitas ini sejak kecil, dan disabilitasnya ini sebenarnya tunanetranya disebabkan sama ada selaput yang nutupin kornea mata. Jadi kan kalau kita lihat orang-orang pada umumnya bola matanya kan itu kan hitam, jernih, bening gitu. Kalau aku tuh ada kayak semacam selaput putih yang nutupin, sehingga akhirnya itu menghalangi penglihatan, jadi semacam berkabut kayak gitu. Kamu saat ini? Oke, sebenarnya pernah, karena ketika aku sudah mulai berbaur dengan lingkungan yang memang notabene teman-temannya semua itu tidak mempunyai kehambatan penglihatan, akhirnya aku komplain kenapa aku dikasih penglihatan yang kurang, sehingga aku jadi terhambat. Misalnya aku mau aktivitas A, tapi aku nggak bisa sendiri, aku butuh dibantu. Sedangkan orang lain yang non disabilitas atau non tunanetra itu mereka bisa ngelakuin sendiri. Tapi sebenarnya gini sih, kalau menurut penelitian yang aku baca, kalau orang yang sudah mengalami tunanetra atau disabilitas sejak dia kecil, penerimaannya akan jauh lebih mudah sih dibandingkan orang yang disabilitasnya baru atau disabilitasnya setelah dia dewasa. Tapi tetap aja ketika aku tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti teman-teman yang lain, atau tidak secepat teman-teman yang lain, itu aku protes gitu, kenapa aku tidak bisa
melakukan seperti mereka. Kalau sekarang-sekarang ini nih, aku aktifnya itu sebenarnya lebih banyak di Keuskupan Agung Jakarta, di sebuah lembaga sosial untuk pemberdayaan orang-orang yang tersingkirkan, yang miskin, yang lemah, yang kecil, yang disabilitas juga. Itu lembaga di bawah PSE-nya KJ. Nah, di sana aku ikut komunitas disabilitasnya, khusus untuk disabilitas, yaitu paduan suara. Jadi di dalam paduan suara itu aku sebagai anggota paduan suaranya bernyanyi bersama teman-teman yang sama-sama mengalami tunanetra dan ada juga yang mengalami tunadaksa atau cacat fisik. Terus juga kami ini biasanya tugasnya itu di isi misa di KAJ. Jadi tergantung kita dapat jatahnya ngisi di paroki mana. Jadi kita biasanya keliling ke gereja-gereja yang di KAJ untuk sosialisasi disabilitas. Lalu juga biasanya ada juga pelayanan di mana kami menghadiri acara ulang tahun dari donatur yang undang kami untuk ngisi nyanyi di sana, atau misalnya kami ada acara Natalan dari Pemprov DKI, kami suka diundang seperti itu. Pernah aktif? Pernah, sampai sekarang pun sebenarnya masih aktif sih. Kalau sekarang itu lebih aktifnya di Pemasmur. Tapi sebenarnya aku udah pelayanan di MKK itu sejak tahun 2012 atau 2013 lah. Waktu itu masuk ke suatu komunitas atau kategorial di mana ada seorang sebutnya kakak rohani kali ya, kakak rohani yang memang ngajakin aku untuk pelayanan bareng karena dia lihat aku punya kemampuan bermain musik dan dia emang lagi cari orang yang bisa bermain musik di kategori tersebut. Akhirnya diajak masuk pada tahun 2013 dan ya akhirnya di komunitas itu sih nggak bertahan lumayan lama sih, sekitar 4 tahun lah. 2017 aku mungkin udah sibuk kuliah juga dan udah banyak kegiatan lain, jadi aku udah nggak aktif lagi. Aku tuh dianggap aneh sama mereka, terus dianggap merepotin karena kemana-mana mesti dibantu, terus pada akhirnya dijauhi lah. Jadi ya itu seperti objek yang dijauhi. Jadi kalau ada kegiatan apa aku nggak dikasih tahu atau nggak diajak, atau misalnya kalau kita kan kalau di kategorial itu biasa ada kegiatan retret ya, atau kegiatan tahunan yang kita pergi gitu kayak kemana. Nah bahkan ketika aku mengalami kesulitan untuk mengenali tempat yang kita pakai untuk retret itu pun mereka sama sekali hampir nggak pernah bantuin untuk kasih tahu atau nemenin jalan atau gimana gitu. Jadi ya itu sih lebih dihindari lah sama mereka gitu. Kalau bisa jangan bareng Lisa deh gitu. Ya perasaannya ya pasti sedih karena aku pengen dianggap sama lah kayak teman-teman lain. Aku juga pengen bisa main, pengen bisa ngelakuin aktivitas seperti mereka. Tapi di sisi lain aku memang sadar aku nggak bisa banyak ngelakuin seperti mereka gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa mereka segitu antinya gitu. Ya, jadi misalnya cuma sedih, terus juga kecewa. Ternyata meskipun aku punya kemampuan untuk main keyboard itu nggak membawa perubahan apa-apa sama sikap mereka. Sama aja, mereka tetap cuek, mereka tetap menjauh kayak gitu sih kan. Sebenarnya ini jelek sih, ada makanya ketika aku dimintain tolong sesuatu, kalau misalnya si kakak rohaninya itu bukan kakak rohani yang nyuruh, aku nggak bakal mau gitu karena aku takut gitu. Buat apa aku datang ke tempat yang aku ngerasa nggak nyaman gitu, aku ngerasa nggak aman. Ya udah pada akhirnya
karena ya dendam itu akhirnya aku memutuskan, kayaknya aku bisa memutuskan untuk keluar dari komunitas tersebut karena ngerasa kayaknya udah nggak sehat lah, aku udah ngerasa nggak nyaman di sana. Ada nggak saran? Oke, saran. Sebenarnya kan setiap orang itu diciptakan Tuhan sama ya, Tuhan nggak pernah membeda-bedakan kita, makanya banyak banget ajaran Tuhan di mana kita harus mengasihi semua orang, bahkan orang yang kita benci sekalipun gitu. Karena apa? Semuanya diciptakan sama Tuhan baik adanya. Lah, sekarang gini deh, kalau misalnya kalian kan pelayanan, kalian mau menyebarkan kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kalian atau buat umat-umat yang kalian layani. Tapi kalau misalnya memang kalian belum bisa untuk menerima orang yang berbeda dengan kalian, ya harus refleksi dulu gitu. Apakah kalian sudah sempurna? Toh juga Tuhan yang segitu sempurnanya aja nggak pernah Tuhan itu ngejudge kita, Tuhan itu ngebully kita, Tuhan ngejauhin kita tuh enggak gitu. Masa kalian yang sebagai manusia yang pelayanan, bahkan mungkin yang pelayanannya bertahun-tahun, yang udah mencapai jabatan tertentu, masa nggak mau untuk lihat ternyata ada orang-orang di sekitar kalian yang butuh bantuan kalian. Soalnya aku tuh pengen banget, ini harapan terbesar aku sih, pengen banget bisa buka praktek pelayanan konseling sendiri gitu. Pelayanan konseling sendiri supaya aku bisa kasih pelayanan konseling buat orang-orang yang mungkin ngerasa sendiri, ngerasa dibully seperti aku. Terus juga buat orang-orang yang mungkin mau konseling tapi tidak punya biaya. Karena kan kita kalau misalnya secara profesional konseling itu lumayan mahal ya, satu kali pertemuan aja tuh lumayan banget gitu. Nah ya aku pengen juga bisa menggapai orang-orang yang memang berkekurangan sehingga mereka tetap bisa ngerasain manfaat dari konseling itu tanpa mereka harus khawatirin uang gitu. Pesannya sebenarnya adalah jangan pernah menganggap orang itu lebih rendah dari kalian, dari kita semua ya. Misalnya orang itu semua sama di mata Tuhan, mau dia disabilitas, mau dia yang kesulitan ekonomi, maupun dia yang mungkin punya gangguan mental atau gimana. Yang jelas kita tidak punya hak sebagai manusia untuk merendahkan orang lain gitu. Apalagi kita pelayanan di gereja, kita mau mewartakan kebaikan Tuhan, kita pengen kasih Tuhan itu sungguh nyata buat setiap orang yang kita layani. Ya mari kita jangan pilih-pilih juga gitu. Kalau mau pelayanan, ayo kita sama-sama melayanin yang semua orang yang membutuhkan untuk dilayani gitu, termasuk yang disabilitas juga, yang punya kekurangan yang berbeda sama kalian. Jangan malah dijauhi atau dihindari atau malah dikata-katain gitu, karena ya percuma gitu. Kalian pelayanan bertahun-tahun, kalian banyak ngurusin acara ini itu, tapi kalau kalian sendiri nggak memperhatikan, ternyata ada loh orang yang punya kekurangan yang juga sebenarnya pengen join sama kalian, tapi mungkin takut untuk gabung karena takut dibully gitu. Nah justru kalian harus peka gitu, kalau ternyata ada loh orang-orang di sekitar saya yang pengen bergabung cuman mereka takut. Makanya tugas saya adalah bantu dia supaya dia bisa pede, supaya dia bisa sama-sama pelayanan di gereja atau dimanapun kalian melakukan pelayanan seperti itu. Oke guys, thank you udah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa nonton episode berikutnya di Kenal Aku Lebih Dekat. Bye bye and God bless you.